10 menteri Ah, yang kinerjanya terburuk ya masuknya Pak iya. Bahlil yang pertama, yang kedua Tuh, Natalius Pigai. dulu inget nggak pernah ada kejadian yang uang kertas rupiah ya, Mhm, itu ada gambar pahlawan dari Papua kalau nggak salah, lupa deh. mhm. Dikomentarin juga. Oh ya? Memang netizen kita itu ternyata kalau menurut saya ya Mhm. terlalu vulgar untuk bercanda rasis. Pak kok nggak pakai jilbab? Loh saya non muslim, saya kan nonis. Ih apa sih? Ketemu lagi nih Kang, asik. Ketemu lagi Kita Trias. bahas-bahas lagi nih, kira-kira tokoh lagi kali ya Kang, biar seru gitu. Iya, tokoh kayaknya menarik nih. Kang, ada wabah. Wabah. Wabah Pertalite coba Kang. Waduh, berat ini. Tahu kan tujuannya kemana nih Kang? Ya. Aku mau ngebahas soal Bapak Bahlil. Hmm. Nah, Pak Bahlil ini nih, dia akar rumput lagi rame jadi bahan perbincangan nih Kang. Ya, gara-gara apa? Pertalite Kang. Ya, betul. Di Jawa Timur banyak kasus Mm-mm. motor yang ngisi Pertalite mogok Kang, Ya, dan ya. bengkel jadinya cuan nih gara-gara Ya. Pak Bahlil ini. Nah, banyak yang bilang kalau etanol, kebijakan etanol ini katanya ngebawa-bawanya nasionalis. Tapi kok yang dirugikan jadi rakyat kecil. Banyak yang bilang kayak gitu nih Kang. Tapi aku nggak mau bahas soal isunya atau kasusnya Kang. Yang jadi pertanyaan, apakah ini salah satu bentuk kegagalan sebuah branding Bapak Bahlil sendiri atau Pertalite dengan etanolnya itu nih Kang? Boleh Waduh. monggo Kang. Jadi ini apa urusannya ke Bahlilnya ya? Waduh bahaya ini. Apa branding Pertamina dengan branding menterinya? Wah ini tepi jurang nih. Tepi jurang. Boleh mau bahas yang Pertamina dulu atau Pak Bahlil dulu nih Kang? Oh iya, oke. Jadi mungkin saya Pertamina dulu deh ya. Boleh. Jadi Pertamina ini kan heboh nih, biar teman-teman juga tahu. Heboh gara-gara ya, isu apa etanol. Munculnya etanol itu gara-gara disampaikan oleh bensin swasta bahwa mereka nggak bisa kalau beli, ya orang mau beli murni kok dikasihnya ada etanolnya, kira-kira gitulah. Sampai akhirnya terus yang merespon memang kebetulan Menteri SDM Pak Bahlil. Nah sekarang ke Pak Bahlilnya, memang ini menarik menurut gue. Menarik dalam artian begini, secara sosok ya, gue itu ngeliat di media sosial itu ada banyak yang ngebecandain, bikin meme. Ini sampai kalau nggak salah di permasalahan dibawa ke polisi juga ya kalau nggak salah. Iya, Dimasalahkan lah kira-kira sama teman-temannya Pak Bahlil itu. Kalau saya lihat memang masalahnya itu adalah, kita harus lihat dari dua nih, Trias. Apa benar publik itu marah atau kecewa atau kesel ke Bahlil, atau memang ada yang lagi main? Oke, menarik sekali nih. Harusnya Kak Trias sebagai punggawanya Reportika bisa cek tuh. Karena gini, penasaran gue tuh begini ya. Pertama, kasus oplosan itu adalah kasus lama yang sebenarnya sudah clear. Isu oplosan ya, bahwa ada etanol itu pun bukan pelanggaran, betulnya gitu. Bahwa etanol dia masuk ke bensin biasa aja gitu. Perkara jumlahnya mah itu mah teknis. Nah kemudian menjadi rame gara-gara si dua bahan bakar, bensin dari luar, jatah kuotanya habis, minta nambah nggak dikasih, tunggu tahun depan, akhirnya jadi rame. Pertanyaannya, ini kan Pertamina ya. Cuman karena waktu itu yang menyampaikannya Pak Bahlil, jadi dia yang kena ini. Nah yang saya aneh tuh di Rut itu kan belum take over gitu. Apakah memang ini diambil alih oleh Pak Bahlil atau gimana gitu ya. Yang sebenarnya urusan seperti ini sih menurut gua nggak terlalu susah. Menurut gua tinggal bikin aja satgas, datang ke setiap ada laporan datang gitu. Nah ini Pak Bahlil ini saya jadi curiga memang ada yang lagi nggak suka. Dugaan saya ya. Kenapa? Karena beda lah karena gini ya, si bahan bakar swasta itu terjadi, kalau dicek itu tuh hanya ada di Jakarta dan kota besar. Penggunanya ya. Penggunanya. Benar-benar.
Kamu melipir ke Tasik juga udah susah kali carinya, Iya. nggak ada. Sementara pengguna Pertamina itu nasional, Pertalite nasional, harganya masuk kantong, Mhm. jadi aman gitu ya. Kenapa mesti dimarahin gitu loh, kenapa mesti apa, "Oh tapi habisnya, oplos." Sebentar, seoplos-oplosnya, pakai etanol, apa iya bisa bikin berebet? Kira-kira Mhm. kan gitu ya. Mhm. Kok jadi rame ya, ada apa gitu. Ini saya kadang suka suka penasaran nih gini, konon katanya yang terjadi banyak di Jawa Timur ya. Mhm. Jadi penasaran kita harus cek BMKG belakangan berapa hari ini, Mhm. cuaca. Mhm. Jangan-jangan ini motor kehujanan? Oh bisa jadi, heeh. Sangat bisalah, Mhm. motor kehujanan, sampai kena karburator apa gimana lah, Heeh. nggak tahu lah pokoknya sampai sebenarnya berebetnya bukan karena bensin, karena businya basah, kita nggak pernah tahu lah. Tapi Mhm. gini, eee, kenapa ini kok jadi kayak ada serangan? Mhm. Apakah karena memang ada pecinta bensin asing kesel gara-gara Bahlil melarangnya kemudian diserang dengan bentuk-bentuk kayak begitu, Mhm. atau memang benar-benar berebet karena dioplos atau Mhm. gimana? Kalau dioplos kenapa cuma di Jawa Timur, Mhm. di daerah lain enggak, ini kan kayak MBG ya maksudnya, kok ini gimana sih ketika diturunkan Satgas apa itu, pokoknya ngecek gitu ya, ternyata nggak ada oplosan, Mhm. tidak tidak ada apa bilangnya kata kena air, Mhm. ternyata enggak, kan jadi bingung lah. Nah itu makanya saya curiga ini ada yang main. Mhm. Oh berarti ini artinya kalau secara kreatif, sisi personal branding, sebenarnya ini bukan kegagalan branding-nya Pak Bahlil gitu ya? Belum sampai situ, nanti Belum. ada lagi tuh karena itu unik sendiri, ya terus Nah, ya udah. atau mungkin bisa dibilang, bisa disimpulkan tadi Kang, artinya, edukasi soal etanol ini kurang Oh, banget ke masyarakat gitu ya Kang ya. Jadi artinya banyak kenapa spekulasi negatif tuh banyak banget muncul, karena mmm, mungkin kurangnya edukasi ya mungkin dari Pertamina atau gimana gitu Kang? kalau dibilang edukasi sih menurut menurut saya ya, Mhm. apa ya, ini mah cukup oleh para podcaster, anak-anak muda yang senang otomotif mah harusnya bisa dijelaskan ini Mhm. gitu loh. Mhm. Bahan bakar dicampur itu sebetulnya bukan barang aneh, Mhm. ada istilah mixture dan lain-lain. Cuman kan di kita kan istilahnya oplosan nih, itu aja Mhm. sih menurut saya, itu kisah lama yang secara narasi Diangkat dan lagi. komunikasi itu tuh Mhm. memang udah negatif, Negatif. heeh. Mhm. Apa, oplos itu kan sesuatu yang negatif karena dicampur Mhm. oleh sesuatu yang tidak pantas gitu Mhm. loh. Mhm. Dulu itu isu oplosan itu adalah bensin dicampur solar, Mhm. supaya jadi murah campur minyak tanah. Kalau campur air, itu mah nggak ini gitu loh, Mhm. bukan oplos itu mah bocor gitu loh. Heeh, heeh. Ada orang kriminal mau melakukan oplos bensin, dia nggak mungkin mesti pakai air, Mhm. itu mah orang mabok kali gimana sih. Karena gini, kalau niat niat beneran niat mau ngoplos, Mhm. biar untung, ya nggak mungkin pakai air, Mhm. tidak akan ketemu, Mhm. Nggak akan apa, nyatu. nggak akan nyatu, nggak akan bisa. Tapi biasanya Pak, oh pakai minyak tanah, eee, nyatu tapi walaupun nanti tapi baru agak lama. Iya, heeh. Ya pasti begitu atau pakai solar, tapi nggak mungkin pakai air. Makanya Mhm. saya tadi curiganya bocor. Nah sekarang, apa, Pertamina seperti apa? Saya jadi melihat bahwa sebenarnya Pertamina itu kalau memang seperti itu, udah libat kali masyarakat. Mhm. Buatkan cerita tentang bahwa faktanya tidak, di daerah dia Mhm. tidak gitu, termasuk yang kata Jawa Timur, udah aja beneran coba dicek, coba karena kayak begini tuh ibaratnya gini, urusan netizen mendingan diangkat dengan netizen. Mhm. Beda ya kalau yang mengangkat ini adalah, apa, lembaga konsumen. Iya, iya, iya. Jadi emang udah ada laporan banyak di Jawa Timur, nah SPBU boleh, ini kan enggak. Mhm. Di medsos ada yang bilang motornya ini, motornya itu, terus jadi kayak heboh semuanya gitu. Iya. Jadi nggak terlalu ini. Nah, kenapa tadi gua bilang, persona Pak Bahlilnya, aduh gimana ya, ini memang menurut gua problem-problem yang agak jahat Mhm. di media sosial itu, kalau gua mulai agak blak-blakan itu adalah urusannya rasis. Oke. Ini emang gua agak-agak sebenarnya agak-agak riskan ngomong kayak gitu, tapi faktanya begitu ya. Mhm. Kenapa gue bisa ngomong begini, Mhm. di luar isu Pak Bahlil ya,
itu ada banyak kalau Trias suka lihat ada stream ya, main Mhm. game yang live stream gitu yang game, Heeh. ada dari Papua gitu tuh saya nggak ngerti apa bercanda, Mhm. apa atau di TikTok, nanya ke orang Papua gitu, "Emang di Mhm. sana ada jalan?" Gitu, "Emang di sana ada truk, ada mobil?" Mhm. Lah, ini beneran nggak tahu atau bercanda atau itu buat gue ironis gitu. Mmm. Akhirnya komentar di bawah itu kayak, "Wah lu ngomong begini." Jadi kayak, oh pantes aja ini jadi nah Pak Bahlil itu menurut gua satu yang dianggap jadi enak buat dijadiin mainan seperti itu gitu loh. Mhm. Mhm. Maka tadi gue bilang ini jahat ya, nggak boleh kayak gitu. Kalau dibilang kinerja, iya dicek aja beneran kinerjanya secara Mmm. kementerian bener gitu. Masa cuman gara-gara bahan bakar asing terus jadi ini gitu ya. Yang kedua sama coba yang sama, Papigai. Iya bener. Itu kedua ya yang dianggap ini kali ya. Kedua 10 menteri yang Ah, kinerjanya terburuk ya masuknya Pak iya. Bahlil yang pertama, yang kedua Tuh, Natalius Pigai. iya gimana coba maksud saya Heeh. mau ngomong aduh, dulu inget nggak pernah ada kejadian yang ada uang 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 kertas rupiah ya, Mhm. itu ada gambar pahlawan dari Papua kalau nggak salah, lupa deh, Mhm. dikomentarin juga. Oh ya? Aduh, nah itu loh maksudnya Oke. apa sih ini gitu loh. Nah, itu pertama, jadi Mmm. memang netizen kita itu ternyata kalau, menurut saya ya, Mhm. terlalu vulgar untuk bercanda rasis. Iya oke. Itu udahlah, jadi rasis ini nih nggak tahu jangan-jangan sisa-sisa zaman urusan agama gitu ya, Mhm. kan ada tuh yang sara lah ya. Iya Sarah jadinya, Jadi heeh. kayak agama, "Kakak kenapa nggak kalau pakai jilbab mungkin akan Lebih ngapain sih ngomong cantik. gini?" Gitu loh, kan nggak Iya boleh iya. harusnya "Kenapa sih?" Gitu loh. Mhm. Mhm. Bener. "Kak kok nggak pakai jilbab?" "Loh saya non muslim, saya kan nonis, kenapa nggak coba masuknya?" Ih apa sih? Iya iya. Ya satu itu, kedua adalah tentang suku tadi. Iya. Jadi kayak orang baru melek bahwa di Indonesia itu ada suku Papua, itu kan itu fatal menurut gua. Mhm. Nah yang berikutnya adalah, nah ini juga yang agak 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 teori lah, gue juga Mmm. nggak tahu ya. Kenapa Pak Bahlil? Karena bagaimanapun dia ketua umum Golkar. Iya. Golkar Partai besar. itu yang menguasai Mhm. kursi juga. Jadi, partai besar, menterinya juga banyak, jadi strategis lah. Mmm. Dan mereka ini belum munas, Oke. belum Wow. heeh, jadi Agak sensitif ini ya itu obrolannya dia arahnya makanya ya. walaupun saya pikir, tapi kapan sebenarnya Golkar akan Oke. melakukan pemilihan ketua umum lagi? Apakah akan ada? Apakah Mmm. tidak? Apakah masih tetap Pak Bahlil atau bukan gitu? Mhm. Apa jangan-jangan gara-gara itu? Oke. Iya kan Oke. nggak tahu, Iya maksudnya bener bener. karena gini, urusan oplosan Mhm. itu sudah selesai waktu udah lama. Iya. Ini kalau balik lagi ke sana ya. Iya. Oke kepancing gara-gara bahan bakar asing, habis kuota. Kenapa hanya Pak Bahlil sendirian? Kenapa nggak di root-nya juga dong? Mhm. Gitu. Bener juga itu. Heeh, oke. Nah kalau yang oplosnya kenapa cuman Jawa Timur? Kenapa cuman gara-gara medsos? Mhm. Akhirnya timnya Pak Bahlil ini kayak harus merespon hal-hal yang nggak perlu direspon. Mhm. Tapi kalau nggak direspon makin menggila, Mhm. makin lepas kendali, sampai keluar meme. Iya. Itu kan kebencian yang diorkestrasi itu kan memang menggemaskan, akhirnya orang yang demen mainan AI jadi ikut-ikutan, Iya benar. gitu. Nah, Kang, menarik nih, tapi balik lagi dulu ke Pertamina tadi. Mhm, Kang Motul tadi ngejelasin, baiknya kalau misalkan isu ini muncul dari publik, enaknya dijawab publik lagi nih, ya Kang iya, ya? betul. Nah, itu apakah artinya memang harusnya nih Pertamina punya strategi ngejawab semua isu yang dari publik, itu pakai KOL kah, influencer kah, atau gimana nih Kang? Iya, sebetulnya kalau namanya perusahaan ya apalagi sebesar itu Mhm. ada namanya Korkom atau apa ya. Mhm. Jadi memang mereka tuh punya punya semacam PR agency Iya. mitra mereka yang memang ada kasus atau tidak mereka pasti punya gitu Mhm. untuk segala hal itu ya. Tapi ketika ada krisis seperti ini, itu Mhm. pasti mereka akan datang, ketemu, rapat, berembuk, Mhm. kita musti ngapain gitu. Hal yang paling memungkinkan, paling mudah itu adalah baca data. Mhm. Jadi jangan kejebak juga karena sepertinya rame, ternyata cuman di Ternyata X enggak. doang. Mhm. Coba cek di TikTok, enggak tuh biasa-biasa aja. Mhm. Coba di FB enggak. Coba cek di
di pemberitaan ternyata, lah kok kecil ya? Mmm. Berarti ada yang di X doang nih. Iya iya. Oke, coba di X pengen tahu berapa angkanya, Mmm. siapa akun-akun paling besar, ada kesamaan nggak? Mhm. Itu tinggal istilahnya bedah akun aja tuh. Iya. Wah, ada nih 30-an atau berapa puluhan. Tapi amplifikasi, iya ambil yang 30 yang enggak. Nah, setelah itu dibedah. Sebelum-sebelumnya mereka posting apa? Kapan dibikinnya? Kalau ternyata itu semuanya baru semua, Mhm. ini mah ada yang lagi main berarti. Ada yang Mmm. mengorkestrasi narasi ini Iya supaya iya tetap iya. rame. Berikutnya apa? Jangan salah, media itu butuh butuh berita, butuh peristiwa. Mhm. Tiba-tiba itu rame, dicolek dikit wartawannya, angkat dong, diulas. Mhm. Looping deh tuh. Dari medsos diberitakan, dari berita diposting di medsos, rame lagi, iya membesar. Mhm. Nah sekarang cara ini apa, ya balik lagi, mendingan dilibatkan publik lagi, tapi kalau lewat KOL itu pun juga hati-hati. Mhm. Kadang kala KOL itu jadi kayak apa, rumus segala, kalau apa-apa pakai KOL, Mhm. sementara narasinya nggak disiapin, itu juga menurut gua fatal. Mhm. Karena KOL itu kalau nggak dikasih apa, narasi atau guide, kamu ngomong ini aja ya, Mhm. bahasanya terserah kamu. Itu bisa jadi kemana mana dan gak jadi apa, bahkan atau jadi fatal gitu. Blunder jadinya. Blunder. Mhm. Supaya aman, oke kita bikin, lu ngomong ini, ngomongnya seragam semua. Orang udah tahu lah ini mau ngapain gitu. Buzzer Buzzer buzzer, nih, itu udah iya. rame kan. Dibayar 150 juta nih, ya kayak gitu-gitu. Itu jadi nggak bagus. Heeh heeh. Tapi kalau misalkan, jadi gini, orang itu, orang Indonesia lah, Mhm. itu paling senang kalau terbuka aja. Iya. Wah ada tuduhan begini, oke kami dari Pertamina membuka diri, pertama mohon maaf kalau ada kasus kayak gini. Mhm. Tolong kalau ada yang menemukan dan bisa dibuktikan, kasih tahu ke kami akan tindak itu SPBU. Mhm. Karena ini sudah merugikan dan menipu masyarakat. Selain itu, kalau teman-teman punya cerita lain yang lebih positif atau yang lebih baik bahwa di tempat kalian tuh tidak, Mhm. silakan diposting apa, nanti kita akan coba pilihlah berapa setiap harinya ada 10, hadiahnya dapat free Pertalite misalnya begitu. Iya. Jadi kayak mengajak orang untuk menceritakan hal baik gitu loh. Mhm. Bahwa ada hal buruk, ayo kita Mhm. tindak, bukan ditolak, Mhm. bukan mengelak, enggak. Iya kita kejar, Iya. Kita buktikan kita apakah benar buktikan, gitu ya. Mhm. tanggung jawab SPBU, coba kamu cek nih, ini boleh. Waktu ini oke di dekat sini ada nggak yang ini, ayo silakan ikutan kita lihat sama-sama. Mhm. Jadi bahwa itu yang disebut dengan respon, jadi Iya. merespon ketika ada sesuatu ya direspon. Mhm. Nah itu yang memang menurut saya kalau di PR agency kan sikap perusahaan kepada publik dalam arti media, jadi Mhm. dianggapnya pasif. Iya. Hari ini tuh susah, medianya tuh tidak pasif, Iya, hari ini udah mah harusnya interaktif, interaktif ya. proaktif, reaktif, wah ada segala rupa tuh. Iya benar. Kalau cuma dikasih surat pernyataan permohonan nggak kena. Jadi harus dua cara. Cara dengan yang media massa pakai artikel, pakai berita, satu lagi cara media sosial yang pakai cerita. Mhm. Nah ini harus complementary each other itu loh, jadi Iya. melengkapi, Iya. kalau enggak susah. Iya, artinya Pertamina ini harusnya menyediakan wadah yang Mhm mana mhm. orang-orang bisa komplain ke situ, Iya ngeluh ke situ, artinya ada feedback gitu ya. iya Jadi, publik juga bisa ngasih masukan dan iya, segala macam, jadi interaktif gitu ya Kak, betul. nggak cuman dari satu sisi aja ngasih terus gitu ya. Atau malah gini, sebetulnya, Pertamina itu bisa melakukan hal seperti seperti ini, apa, pabrik motor. Mhm. Kan pabrik motor ada tuh, selalu mendukung ketika ada komunitas motor Honda apa, Mhm. atau komunitas pemilik motor Yamaha. Mhm. Itu setahun sekali adalah jambore apa gitu, itu Iya. dibiayain karena apa? Itu aset. Iya 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 iya. Kebayang Pertamina mengangkat isu ya, Mhm. bahan bakar nasionalis gitu. Oke, bagus tuh, Wak. Iya, bahan bakar dari tanah sendiri untuk kita, apa istilahnya kalau motor tuh ngaspal apa, ada tuh istilah itu kalau naik motor tuh jadi Aduh iya tuh, apa? adalah banyak motor itu kan. Jadi kita ambil bahan bakar dari negeri kita sendiri untuk jalan-jalan menyusuri negeri sendiri, jadi Mhm. jalan-jalan gitu. Oke. Katakanlah Pertamina mode itu, silakan kalau teman-teman ada kelompok motor atau apa yang pecinta Pertalite atau apa, suruh kumpul-kumpul nanti Pertamina ikutanlah nyumbang musik dangdut kayak apa. Iya iya iya. Tapi
ada bonding akhirnya Iya, benar. antara brand dengan ini. Nah, masalahnya Pertamina ini nih gayanya tuh kayak zaman dulu Telkom. Kamu mungkin nggak ngalamin ya. Atau Belum, Kang, belum. atau PLN zaman dulu. Jadi PLN Mhm. zaman dulu soalnya gini, bodo amat pelanggan. Toh mereka butuh kita. Iya, Oke, nggak ada lawan. waduh, iya iya Dulu iya. tuh PLN kayak gitu. Kelakuannya kayak, ya siapa yang butuh? Kita mau bayar listrik, itu ngantri kayak dulu waktu saya kecil saya mikir ibu saya kan ke pasar ikutan tuh. Saya mikir kita tuh mau bayar listrik kenapa mesti ngantri ya? Kan kita mau ngasih uang. Nggak masuk akal waktu itu. Telkom juga begitu. Waktu itu telepon disebutnya monopoli kan. Nah, sekarang Pertamina tuh masih kayak begitu kalau menurut gua. Pertamina itu berubah cuman gara-gara ada tetangga Shell Iya, benar, Kang. yang ngucapin selamat, ngelap kaca, di apa Iya. semua. Baru mereka ngikutan. Padahal itu bagian dari ya Harus servis. maksudnya gini, emang nggak bisa ya kalau lebih kan itu kan Iya. nggak mungkin bos-bos Pertamina itu tidak tahu yang namanya manner pelanggan dan ini gitu. Nggak mungkin nggak ngerti gitu loh. Iya. Itu kan hal sepele. Kenapa sih nggak ditingkatin itu dulu lah? Kalau orang udah cinta gara-gara gitu ya, peduli apa, toilet bersih, musola bagus, semua begitu. Rasanya kalau ada masalah-masalah sedikit, kita juga toleran kok. Iya, benar. Betul, Kang. Yang bete adalah mereka malah meluncurkan Pertamina Signature. Signature Please itu. banget gitu. Mending semuanya dong digituin Kalau buat gitu. saya ya, saya emang nggak setuju itu. Kenapa tuh, Kang? Pertamina itu menurut saya itu bahan bakar rakyat, bukan bahan bakar eksklusif. Harus. Jadi kalau milihnya Signature, itu kamu malah meninggalkan kami di rakyat, di kamu makin ke atas. Karena bagi kami pelanggan, yang di atas itu tuh, itu mah bahan bakar kuning dan hijau, biarin aja. Kita mah nasionalisme, bahan bakar merah, Pertamina. Nah, itu bener banget tuh, Kang. Ini Iya. komunikasi dari Pertamina ini. Ternyata malah milih, loh kok nyamain ke atas gitu loh. Betul. Jadi lu ninggalin kita di bawah nih. Oke. Kalau jadi Vivo, gua ambil tuh mereka. Betul, Kang. Vivo dan Pertamina kan so-so. Saya ambil itu langsung. Kami bersama rakyat. Mari kita motoran bareng. Vivo, masalahnya Vivo juga balik lagi di kota besar. Bener. Iya. Nah, maksudnya itu komunikasi kreatif dan strategi. Dan namanya orang bawah ya. Kayak saya nyebut contoh paling gampang orang bawah, kelompok masyarakat bawah adalah sepak bola. Timnas kalah. Oke. Tegar. Kesalahan loh itu padahal. Maki-maki tapi it's okay, ayo kita bebenah. Wah, gagal Piala Dunia, kesel, wah marah, kesel. Sama, wah temuan oplos marah. Tapi oke, sip. Berikutnya kan lagi ya. Iya. Bisa begitu gitu loh. Iya, benar. Maksudnya kenapa? Kok jadi Signature? Itu dia. Ini mau ngapain sih gitu? Ya, artinya tidak menjawab solusi gitu ya, Kang ya. Nggak ada solusinya nih. Malah jadi dia munculin Signature. Artinya orang-orang kan mikirnya kok cuma satu doang nih lokasinya nih gitu, Kang. Dan Signature tuh bahasa Inggris lagi. Nasionalismenya malah kurang ya, Kang ya. Padahal menurut gua di saat kayak begini tumbuhkan rasa nasionalisme bahwa ini adalah perusahaan milik negara, BUMN, support sana sini. Pokoknya segala yang Indonesia tuh ini adalah Malaysia dengan Petronasnya kayak apa coba? Aduh. Iya, Kang, bener. Itu kan Petronas kayaknya jadi wah simbol segala simbol. Kalau kita enggak ya, itu kadang saya juga aduh kenapa sih? Miris ya, Kang ya. Nah, kalau balik lagi ke Pak Bahlil, saya nggak tahu apakah rasanya sih itu bukan wilayahnya Pak Bahlil juga. Oke. Tapi nih Kang, bukan mau menjatuhkan Pak Bahlil nih. Tapi memang banyak banget nih meme-meme atau potongan-potongan clipper nih yang Pak Bahlil ngomongin masalah kalau nanti kita tunggu kalau kalian jadi pejabat mungkin kalian akan lebih jahat daripada saya. Nah, itu kan kalimat yang Pak Bahlil please banget ya, komunikasinya diperbaiki bisa. Itu gimana nih, Kang? Setuju. Jadi gini ya, Pak Bahlil ini kalau yang saya lihat dan saya baca-baca ya, beliau ini kan sebetulnya orang daerah, orang kecil, orang tidak punya, itu yang benar-benar dari karir dan pencapaian itu bisa sampai posisi itu luar biasa sebetulnya. Jadi sebenarnya ini harusnya jadi inspirasi buat anak-anak daerah gitu ya. Nah, memang tantangannya adalah
seperti kata orang-orang tua kita, posisi di atas itu tuh anginnya emang gede emang ya. Nah ketika angin besar itu, kalau kita berada di posisi, katakanlah Trias dari posisi tinggi, anginnya besar, tapi nggak ada yang ngelindungin, pasti kamu terasa anginnya. Iya. Wah anginnya gede nih, oke saya nunduk sedikit. Dugaan saya Pak Bahlil ini adalah posisi di atas, ketika angin besar dijagain sama orang-orang sekitarnya. Apalagi partainya besar. Betul, akhirnya yang kena angin adalah orang di sekelilingnya, Pak Bahlilnya tidak terasa. Jadi akhirnya dia kayak ngomong seperti dia ngomong ke teman-temannya aja. Iya. Ah itu kan begini, oh itu kan begitu. Dia lupa bahwa Pak Bapak ini ngomong ke publik loh, bukan ke kita teman-temannya. Harusnya kalau ke teman-teman jangan diposting lah atau jangan apalah. Atau ya itu kalau lagi ngumpul, oke kita internal ya tolong jangan diposting nih. Ini karena kita lagi riskan, ini kan enggak lagi di tempat mewah, posting apa semua gitu. Jadi celakanya politik hari ini dan politisinya itu suka tidak suka itu emang jadi bahan bakar medsos. Dan suka tidak suka media pun karena main di medsos juga dijadikan konten media yang medsos juga. Makanya wartawan tuh ya kalau saya pernah bilang wartawan sekarang tuh ada menteri ngomong salah nggak dikoreksi, dibiarin aja dulu karena jadi konten gitu. Iya benar. Apalagi ada model kayak Pak Bahlil gitu, wah ini lagi tinggi nih viewsnya, menyaingi Pak Purbaya misalkan gitu. Kalau misalnya dicari-cari terus tuh. Iya benar. Nah, itu kasihan ke Pak Bahlilnya, jadi kayak dijagain juga serba salah, dia apa semua. Ya akhirnya ya harus sadar teman-temannya di sekitar situ, ini Bapak lagi dihajar kiri kanan, ombak, angin, turbulen, sebaiknya kita duck down dulu lah. Tapi ngerasa gak sih Kang belakangan ini memang Pak Bahlil kayak lagi ngejaga gesturnya, karena kan sebelum-sebelumnya gesturnya ada aja gitu ya Kang, nyolek-nyolek. Karena ekspresi. Tapi sekarang tuh udah agak berkurang. pastinya gatel tuh. Karena ya balik lagi nih, ini kalau yang saya lihat, saya perhatiin dari zaman dulu itu ya. Pak Bahlil ini menurut saya, ini saya ngomongin jadi masalah gak ya? Asik nih. Bukan maksudnya, bukan ini cuma penyontohan. Saya tuh pengen bilang Pak Bahlil itu kalau dalam sebuah kerajaan, dia tuh sosoknya kayak Joker. Oh, Joker. Tau gak Joker? Bukan Joker musuhnya Batman. Oh bukan. Joker tuh yang halo, hai raja, saya sekarang bisa sulap. Jadi menghibur raja. Lucu ya, entertain ya. Entertainer. Jadi kalau kan ada tuh kalau di kerajaan-kerajaan tuh, ya Joker kayak di kartu. Iya. Iya kan? Badut. Ya kalau badut mah diancol nanti. Tapi memang dalam rangka menghibur. Dan itu sangat terlihat, bahkan terkonfirmasi di zaman Pak Jokowi. Pak Bahlil itu tuh memang selalu jadi mencarikan suasana. Joknya ada aja, ngomongnya ada aja. Iya. Dan itu memang udah bawaan yang saya curiga, itulah yang membuat Pak Bahlil itu tuh bisa diterima atas bawah. Ke atas kok kayaknya gampang guyup, ke bawah juga anak muda seneng gitu. Iya. Wah asik cair. Dan itulah menurut saya yang membuat Pak Bahlil itu akhirnya jadi disukai di Golkar kali ya, akhirnya jadi ketua umum. Namun demikian, ketika arah pemerintahan ini berubah, bisa jadi Pak Jokowi suka. Pertanyaannya apakah Pak Prabowo suka? Bagaimanapun dia jenderal nih, levelnya komandan perang gitu loh. Joknya seperti apa sih? Kalau kamu ingat gak pertama Pak Prabowo itu jengah dengan joknya Bahlil kapan? Wah, yang mana tuh ya Kang ya? Ada, sampai harus diklarifikasi. Yang ada foto dia megang alkohol? Bukan. Apa ya? Yang mana tuh Kang? Coba kasih tahu Kang, yang mana Kang? Spill. Pas lagi debat Pilpres. Debat Pilpres? Pak Bahlil ditegur sama Pak Prabowo. Wah lupa tuh Kang. Di saat lagi break iklan. Kayak gimana tuh Kang? Adalah, jadi pas lagi break iklan, Pak Bahlil ditegur sama Pak Prabowo. Sampai akhirnya dia harus klarifikasi bahwa oh enggak kok apa-apa gitu. Mungkin maksudnya Pak Bahlil tuh dia pengen cheer up gitu ya. Tapi dianggap apalah pokoknya kira-kira. Ya detailnya mah tonton ulang aja pasti ada kali gitu. Tapi itu dan sejak Pak Bahlil jadi menteri,
saya sih agak jarang melihat Pak Bahlil menjadi karakter entertainer atau jokernya tadi, lebih Mmm. jarang ya. Ingat kasus Raja Ampat, Mhm. Tambang, Mhm. nggak joke dia, Iya iya. iya. Tapi ketika ketika ada kesempatan dia mau nge-joke, malah gini-gini. Mhm. Itu agak yang aduh ini Bapak Jenderal lagi ngomong di depan gitu. Nah yang kayak Heeh. gitu-gitu emang susah ya, maksudnya harusnya sih ada yang ngingetin lah, Iya iya heeh. iya. Walaupun kalau dibilang, kinerja atau capaian dari zaman dia di kementerian sebelumnya apa, investasi ya, Mhm. bagus menurut saya sih. Mmm. Banyak investasi apa, terlepas saya nggak tahu ya caranya gimana, tapi itu bagus lah. Mhm. Nah sekarang ESDM juga, tambang apa semua, dia terbuka menjelaskannya bagus. Mmm. Saya sih ya kalau ngeliat Pak Bahlil menjelaskan dia lagi ngomong serius, buat saya sih bagus ya. Mmm. Buat saya loh, Iya. dijelasin tuh pak 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 pak. Wartawan mau nanya, nanya apa aja apa aja, cuek Mmm. gitu loh kayaknya. Iya iya. Ayolah panggil ke TV, ayo digamblang aja Iya, gitu. karena pemahamannya ada Dan dia gitu. tuh kayak bukan orang yang ada yang disembunyikan gitu loh. Iya iya iya. Itu kan gimana ya, gimana orang orang daerah yang dikecilkan, apalagi dia sendiri pernah ngomong, "Saya dengan kayak gini jadi bahan bulian dulu kayak gini." Mmm. Ya makanya saya bilang jahat lah kalau orang ini ya, tapi dia memang buktikan kalau dia bisa kerja gitu loh. Mmm. Tapi menariknya Kang, respon yang dikasih publik ke Pak Bahlil yang kita bisa lihat dia sebenarnya koboi juga ya, Iya, tapi beda ke Pak Purbaya yang koboi juga gini ya, tapi responnya tuh beda banget di publik nih, lucu nih gitu Kang. Apakah iya. ini, apa memang ini komunikasinya yang berbeda atau seperti apa nih Kang? Kalau saya sih mungkin begini ya, Mmm. mungkin untuk saat ini Pak Bahlil harus kurangin dulu lah apa, nge-joke-nya. Mhm. Berikan spotlight ini pada Pak Purbaya aja dulu biarin lah. Untuk Oke. yang bercanda ya maksudnya Iya ya. iya iya, benar. Itu pertama, yang kedua, walaupun ketika kumpul dengan sesama menteri, apalagi ada presiden, Mhm. sebaiknya juga jangan bercanda. Mmm. Karena saya lihat karakternya Pak Prabowo ini lebih suka bercanda dibanding Pak Jokowi. Mmm. Pak Jokowi itu bercandanya kayak bercanda raja lah, raja Jawa. Mmm. Tapi kalau Pak Prabowo itu bercandanya bilang TNI. Mmm. TNI kan asik ya Iya. bercandanya gitu loh. Itu Pak Prabowo banget, Mhm. joget, itu tuh TNI banget dan itu emang asik, seru lah. Mhm. Jangan stealing the show itu, Pak Mmm. Pak 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 Bahlil. Mmm. Udahlah, dulu kamu bisa entertain, juggling di depan Pak Jokowi karena Pak Jokowi Melakukan hal itu. nggak akan, pasti duduk dan ketawa-ketawa aja. Mhm. Dan semua di sekitarnya harus ikut ketawa karena bos saya lagi ketawa gitu. Kalau Pak Prabowo, TNI itu kan terlatih saling kocak emang. Mmm. TNI kan kayaknya aja begitu, tapi kalau udah bercanda itu hancur emang. Mmm. Bercandanya hancur. Nah Pak Prabowo tuh masih Mmm. dengan teman-temannya, dengan apa tuh masih, wah celah-celahan, rasanya dia manusiawi lah gitu ya, nggak ini, tidak ini. Nah jangan jangan ngambil itu, maksudnya udahlah kamu udah harus fokus di kerja aja atau mungkin tunjukkan kalau, lu emang anak muda juga bisa cair. Mmm. Nah ini kan tantangan baru buat Pak Bahlil harusnya gitu Mmm. ya. Artinya Kang berarti kalau misalkan secara hierarki Mmm. komunikasi yang harus dilakukan para pejabat kita gitu ya, lihat-lihat dulu nih atasnya kayak gimana gitu Ya ya Kang iyalah, ya, ya iyalah bagi menteri, disesuaikan gitu ya Kang ya? betul Mmm. betul. Karena kan bagaimanapun menteri itu petugasnya presiden. Presidennya seneng belusukan, ya jangan lu belusukan terus nyaingin presidennya. Jangan misalkan, ya begitulah Mhm. rumusnya. Misalnya tiba-tiba nih, tiba-tiba Mhm. kita dapat presiden yang sholatnya rajin, Mmm. jenggotan, Mmm. wudunya nggak putus, terus disaingin sama menterinya lebih alim lagi. Udahlah itu mah pasti pasti digeser lah itu. Hei, spotlight hanya untuk Iya, saya. udah spotlight mah buat silakan. Kalau Mhm. perlu malah didukung, Mmm. tambahin spotlight baru. Mhm. Nah itu kan kerasa tuh Iya iya iya. Pak Amran pertanian, Mhm. coba kasih ke presiden, seneng presiden juga, kasih ke sini kasih ke sini. Karena memang sepantasnya begitu. Iya iya iya. Ini kan lokomotif yang dilihat oleh bangsa kan, oleh Iya. rakyat. Jadi ketika presidennya banyak spotlight, kita juga senang gitu, oh ayo dorong.
kira-kira gitu. Iya, artinya kita sebagai publik juga ngelihat pas, ada Pak Prabowo di depan, di belakangnya Pak Bahlil dia goyang-goyang, kita jadi sebel ya, Kang, ya. Ini kok dia nggak serius dengerin presiden yang ngomong Iya, gitu ya, Kang, ya. ada lagi tuh, bukan presiden, Pak Purbaya ngomong, Mhm, di belakangnya ada wamen dan kepala BGN mhm. malah ngomong, ketawa-ketawa, itu digambar jelek banget itu. Iya bener. Jadi terkesannya kita nggak jadi satu gitu ya, Kang, ya, kita nggak Pokoknya nyatu. pokoknya kalau buat saya sih, eee, kurang-kurangin lah kalau, apalagi depan wartawan gitu ya, Mhm, kamera on gitu ya. iya Aduh jangan deh, hati-hati, bukan itu, hati-hati aja. iya, Jaga jaga wajah, jaga ekspresi, jaga omongan, apalagi mhm. kita pikir yang diajak ngomong mah Tria, saya di belakangnya, saya nggak tahu nih, wah saya ngupil, apa, Heeh nguap gitu. heeh, Yang diwawancara Trias kok nggak gitu cara mainnya sekarang mah, iya, kelihatan semua. Turun mobil, action, tuh kamera udah on semua tuh. mmm. Jadi jangan hati-hatilah. Jaga semuanya, Mhm, gestur segala macam gestur komunikasi. semua. Betul. Wah, ini menarik banget nih ngomongin Pak Bahlil dan juga Ah, Pertaminanya dan iya, wabah semoga Pertalite ini. semoga jadi reda lah itu. Wah, closing statement-nya nih, Kang. Closing statement, semoga bahan bakarku ninggalkan capek juga ya nungguin, saya sih beli Pertamax juga ya. Mmm, Maksudnya ketika si kuning nggak ada, ya udahlah Pertamax ajalah. mmm, Shell gitu, mmm. kayak ini ajalah. Saya Enggak, juga kok. iya, enggak, karena gini, saya tuh sebenarnya suka Shell bukan apa-apa ya, karena Mhm, deket apartemen saya paling deket itu aja, mmm, dan saya jarang keluar kota. Tapi ketika itu nggak ada bukan berarti saya anti Pertamina, enggak. mhm, Cuman memang saya ini ini ya disclaimer ya, saya tidak akan pernah pakai Pertalite. mhm, Karena saya merasa zalim kalau mmm, kalau harus beli mhm. Pertalite kayak, ya ampun harga segini saya harus harus bertarung sama supir angkot, itu kayaknya kebetulan di daerah saya itu udah nggak ada Pertalite. Mhm, Jadi memang paling tidak saya Pertamax lah. mhm, Lagi juga lebih enak lah, mhm. mobil juga lebih bener itu kenapa sih? Iya nggak sih? Jadi ya itulah. Oke, terima kasih banyak, Kang. Terima Waduh, kasih seru Trias, banget obrolannya. thank you. Sampai jumpa lagi di Ngoprek.